Halo Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi bareng Sena. Dan di video kali ini Sena udah bawa dua phone holder. Tada! Ini sama-sama untuk Innova Reborn. Dan emang kebetulan kita emang sekarang udah ada di mobil Innova Reborn. Jadi kedua phone holder ini nanti akan kita coba pasang satu persatu. Dimana phone holder pertama akan kita pasang di kondisi dashboard yang kotor. Nah seperti ini. Dan yang kedua kita akan pasang di kondisi yang bersih. Nah kita akan coba tes nanti apakah rekatnya sama atau gimana. Kita langsung aja coba. Yuk kita buktiin dari phone holder yang pertama. Ini yang pertama. Nah, setiap kalian buka kardus phone holder, pastiin kayak gini dusnya. Terus nah langsung kayak gini bentukannya. Di sini ada untuk penjepit handphonenya dan udah ada tulisan Auto Project di bagian sini. Di dalamnya kita buka. Jadi perlengkapan lainnya itu sebenarnya ada di dalamnya. Dimana di sini udah ada bracketnya untuk Innova. Nah khusus untuk Innova bracketnya seperti ini. Jadi nanti dipasangnya kalau Innova itu di sini. Nah jadi pas banget di sininya. Tuh. Bener-bener udah sesuai. Jangan lupa nanti emang lebih disesuaikan lagi dulu kalau mau pasang. Terus di sini juga udah ada steering ballnya dan udah dapet primer untuk membersihkannya. Nah tapi karena kita mau coba nih dalam kondisi kotor dan bersih, kita coba dulu yang pertama tidak pakai primer alias kita nggak bersihin. Nanti akankah si bracketnya ini tetap nempel atau enggak di dashboardnya, kita coba. Oke, kita langsung buka dulu 3M-nya karena di sini udah include 3M-nya. Jadi kan di sini emang udah include 3M di bracketnya. Padahal udah ada si kaki-kakinya juga kan di sini. Nah, kita tempel. Jadi walaupun kaki-kaki ini udah kuat, tetap ada si 3M-nya yang akan ngedukung supaya lebih rekat lagi. Tapi karena ini posisinya dashboard kotor, maka kita coba akan seperti apa. Nah, kita sesuaiin dulu ya, sebenarnya tadi harusnya disesuaiin dulu kira-kira kalau udah sesuai. Nah di sini udah pas, kita baru rekatin. Nah sekarang kita coba lepas lagi bisa apa enggak dia kita lepas. Padahal tadi 3M-nya udah sebanyak itu dan serekat itu kan si 3M-nya. Tapi dalam kondisi dashboard yang kotornya, kita tekan dulu deh malahan nih sebelum kita lepasin lagi ya. Tapi ternyata kita coba. Nah, semudah itu ngelepasnya karena ternyata debu yang ada di dashboard itu nempel semua ke sini tuh. Kalian bisa lihat ya, ini kecil-kecil banget sih, nggak tahu bisa ketangkep apa enggak. Cuman ini tuh benar-benar debunya nempel semua ke 3M. Nah, jadi buat kalian yang punya dashboardnya kotor, jadi buat kalian yang ngerasa jarang banget bersihin dashboard kalian, apalagi dalam keadaan yang kotor, terus kalian main tempel aja, itu nggak akan rekat. Kenapa? Karena prinsipnya si 3M ini, nanti yang ngerekat adalah debu yang ada di dashboard itu, bukan malah ke dashboardnya rekatnya. Kayak gini contohnya tadi, udah kita coba, kita buka, kita dorong, tekan-tekan sekuat tenaga, nempel, cuman habis itu apa? Habis itu ketika kita tarik lagi, dia bisa lepas. Nah, bayangannya pun kalau misalnya kita nggak tarik lagi, mungkin dia akan nempel. Tapi kita nggak tahu daya tahannya hanya beberapa lama. Karena tadi aja kita coba sangat gampang. Karena semuanya nempelnya ke 3M ini, debunya. Sekarang kita coba bersihin yang benar-benar bersih banget dashboardnya. Akankah mudah lagi dicabut atau enggak, kita coba. Oke, jadi sekarang kita akan buka box yang kedua. Yang tadi pertama kita udah coba dalam kondisi kotor. Sekarang box yang kedua kita akan unboxing. Kita pastiin juga isinya sama kayak box yang pertama. Ini juga packagingnya masih sama. Terus nah ini dia, balik lagi, buka. Nah, oke, di sini udah ada bracketnya, udah ada primer sama ininya, steering ballnya. Tapi sebelum Sena tempel si bracket ini, kita akan bersihin dulu si dashboard yang kotor. Dan bersihinnya pun kalau bisa nggak cuma sekali dari primer yang udah ada, pakai tisu basah dulu, terus dikeringin. Pokoknya jangan sampai ada
debu, kotoran, air basah-basah gitu, apalagi minyak yang ada di dashboard kalian, sampai dashboard kalian kotor, terus kayak timbul warna-warna lain sampai kayak berdaki-daki gitu, kalian bener-bener harus bersihin secara maksimal terlebih dahulu, baru tempel phone holder dari kita, karena supaya nempelnya bener-bener rekat. Karena kalau nggak, sayang banget, pasti akan jatuh, karena sistemnya si 3M akan ngerekatinya nanti malah ke debu-debunya yang udah ada kayak tadi gitu. Nah, sekarang langsung aja nih ya. Nanti kan ditempelnya di sini. Oke, jadi ditempel di sini. Ini udah ada kotor-kotornya. Saya bener-bener bersihin dulu. Nih, ini step pertama. Step pertama kita pakai tisu basah dulu tuh. Lihat. Nah, kotorannya kurang lebih kayak gini. Kalian juga harus bersihin. Ini masih ngasal tadi bersihinnya. Ini saya akan bersihin lagi. Ini bener-bener, dan ini pun udah bener-bener bersih. Ini tetap saya jadi ini step pertama, yang dimana berarti nanti akan ada step selanjutnya walaupun ini udah dibersihin. Nah, ini udah tahap pertama tuh ya. Tuh, ini udah pasang tuh sampai ini pakai tisu basah dulu. Nah, ini kotorannya tadi udah saya lipat. Step yang kedua, kalian lap lagi. Nah, kali ini pakai Kanebo, bener-bener saya bersihin yang super bersih. Bahkan kalau misalkan kalian ngerasa dashboard kalian lebih kotor dari ini, balik lagi kayak yang tadi Sana bilang, tolong pembersihannya lebih ekstra lagi ya, sahabat Oto, supaya daya rekatnya bener-bener rekat banget dah. Nah, ini jangan sampai ada daki-daki atau debu-debu, minyak-minyak yang menempel. Nah, ini tadi pakai udah dibasahin ya Kanebo-nya ya, pakai air bersih supaya lebih nempel lagi. Nah, ini udah oke. Jangan lupa kalau misalnya kita tempel pas keadaannya basah pun itu nggak akan nempel nantinya, karena nggak hanya debu, kotoran, cairan-cairan kayak air atau minyak itu juga bikin nggak nempel. Jadi setelah dibersihin pakai Kanebo, ini dari tadi masih ngegosok sebenarnya. Jadi kalau misalkan habis dibersihin pakai Kanebo, kalian siapin tisu kering lagi untuk dikeringkan. Nah, jadi ini beneran ya sahabat Oto, jangan sampai ada kasus tidak menempel phone holdernya di mobil kalian karena belum dibersihkan dengan benar dan baik. Baik dan benar, seperti itu. Oke, udah dikeringkan pakai tisu. Nah, udah melalui 3 tahapan tadi pun, ini adalah tahap terakhir alias keempat, yaitu pakai primer lagi dari si Oto Project yang udah disiapin. Nah, ini kita bersihin lagi supaya bener-bener rekat. Harus sampai sebegitunya memang. Kenapa? Ya supaya ini benar-benar bisa merekat dengan baik, jadi sangat amat awet pastinya nanti ya. Ketika sudah yakin bersih, baru kita tempelkan si bracket. Nah, itu tadi udah jadi 4 tahap tuh sama primer dari si Oto Project ya. Nah, tuh lihat deh kan, sampai kayak gini nih. Makanya harus sampai sebersih itu, karena kalau nggak sebersih itu, kalian paham kan nanti bakalan kayak gimana. Nah, dicocokin dulu ya sebelum kita tempel. Jadi kalau di Innova posisinya di sini tuh udah sesuai sama ininya. Oke. Ketika udah pas, nah sekiranya sudah pas, baru kita rekatkan. Hiya. Sama ini sama kayak yang tadi pertama, kita tempelnya sekuat tenaga, sekuat jiwa supaya menempel dengan amat sangat baik. Nah, kalau udah menempel, langkah baiknya nggak langsung ditimpah, karena kita kasih waktu dulu sekitar ya 5 menit lah, atau 5-15 menit juga boleh, karena semakin lama semakin dia bisa menempel dengan baik. Tapi kalau misalkan kita mau tes langsung, boleh juga, karena tadi kita juga tes langsung kan. Nah, nih udah sekuat tenaga banget. Langsung saja buktikan. Nah, ini juga udah narik sekuat tenaga ya, sampai keluar uratnya. Ini udah bener-bener kenceng banget, sampai gemetar sahabat Oto.
nih. Tapi bener-bener sesusah itu karena 3M-nya sudah menempel dengan baik karena kondisi dashboardnya tidak kotor. Makanya itu bener-bener wajib banget, langkah wajib yang super bener-bener harus detail dan harus teliti itu adalah membersihkan si dashboard itu dengan baik dan benar. Kalau bisa 3 step, pakai tisu basah, pakai kanebo, terus dikeringin, pakai primer lagi. Itu lebih bagus daripada cuma pakai primer terus cuma asal basah, asal kena si primernya. Jangan sampai kayak gitu ya, bener-bener tuh tidak menutupi kisi AC sama sekali, jadi AC masih sangat amat berfungsi. Ini juga pas di sini naruhnya, jarak pandangnya juga nggak terlalu jauh kalau misalnya kita lagi bawa mobil kayak gini. Nah, handphone ada di sini posisinya, kita nanti coba pasang, pasti jangkauannya sedekat itu, seenak itu. Langsung aja nih. Ini adalah gigitan handphonenya. Di sini juga udah ada putarannya. Nah, setelah sudah dibuka, masukin steering wheel-nya. Kita tekan. Nah, sampai truk gitu tadi ada bunyinya ya. Nah, ini kita sesuaiin dulu nih, kan nanti gini naruhnya. Kita kencangkan. Nah, ketika udah kencang nih ya, kita taruh di sini. Jadi langsung kita taruh di sini ya. Tuh. Nah, semudah itu. Nah, maksudnya nih kalau misalnya kalian masih mau diatur nih, ini bisa diatur nih, lihat nih. Tuh, mau ke kanan, mau ke kiri, apa mau lurus, bisa banget. Jadi kalian bisa atur jarak pandang kalian mau kemana. Nah, kalau gini kan enak nih, ngehadap langsung ke si driver kan. Jadi kalau misalkan mau lihat map, tinggal lirik aja pakai mata, udah kelihatan, nggak perlu jauh-jauh pandangnya, cuma pakai lirik mata dah lihat ini ya. Jadi kalian tetap fokus ke jalanan tapi bisa juga ngelihat mapsnya. Kita coba pakai handphonenya ya. Kita coba pakai handphonenya langsung. Terus kalau misalkan kalian lagi bawa mobil nih ya kan, sambil bawa mobil, nggak mau ribet, tak sih segampang itu. Jadi nggak perlu kayak dua tangan ribet, tarik dulu, nggak perlu. Udah matiin mobil mau keluar, tinggal keluar, segampang itu. Mau pakai tangan kiri juga bisa, tinggal taruh aman guys, seaman itu. Ini tuh bener-bener kuat ya, tuh kita taruh dia nggak jatuh. Bahkan kita juga udah pernah bikin video waktu itu kita tes, kita ngehajar polisi tidur berkali-kali, dia tetap aja. Karena di sini nih gigitannya tuh udah ada 3, kanan, kiri, dan bawah. Tuh kita jatuhin, kita madepin bawah juga dia nggak akan jatuh karena udah kealangan sama ini, udah dijaga sama ini gitu. Buat kalian yang udah sering gonta-ganti phone holder, cobain pakai phone holder dari Otto Project, dijamin kalian nggak perlu lagi gonta-ganti per 2 bulan, per 3 bulan, karena jepitnya nggak dikisi AC. Kalau dikisi AC bikin ngondoy si kisi AC-nya jadi turun, karena didesain untuk tidak menahan beban sebesar itu loh. Kisi AC itu tidak didesain untuk menahan beban si phone holder, apalagi handphonenya. Kayak gitu. Oke, video kali ini segitu aja. Tolong ya sahabat Otto, kalau beli phone holder Otto Project bener-bener dibersihin dashboardnya, jangan main-main bersihinnya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa pantengin Instagram kita terus dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa like dan share video ini karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kalian yang mungkin lagi cari phone holder atau udah beli phone holder Otto Project terus nggak tahu cara masangnya, daripada kasihan bingung-bingung cara pasangnya nggak tahu, langsung kasih video ini, link video ini. Oke, Otto Project dengan mobil Alta keren. Bye bye.